Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Sedulur kabeh. Sebelum sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, bener-bener runtuh dan lenyap dari peta kekuasaan. Sesungguhnya, alam dan sejarah telah memberi peringatan. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berulang-ulang. Dalam bentuk yang sunyi dan seringkali tidak disadari. Kerajaan tidak pernah jatuh secara tiba-tiba. Ia runtuh perlahan. Dimulai dari perubahan rasa, dari hilangnya kepekaan batin para penguasanya, dari keputusan-keputusan kecil yang dianggap sepele, namun pelen-pelen merusak keseimbangan. Inilah kisah tentang pertanda-pertanda aneh yang muncul sebelum runtuhnya karujan-karujan Jawa. Tanda yang datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan, namun sayangnya sering diabaikan karena kesombongan dan rasa aman palsu. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan bukan hanya soal wilayah dan pasukan, melainkan tentang keselarasan antara manusia, alam, dan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Selama keselarasan itu terjaga, kerajaan akan berdiri kokoh meski tanpa kekuatan berlebihan. Namun ketika rasa keadilan mulai pudar, ketika amanah tidak lagi dijalankan dengan hati yang jernih, maka alam akan berbicara. Bahasa alam tidak selalu berupa bencana besar, justru sering hadir dalam bentuk kinihan-kinihan kecil yang berulang, yang jika direnungkan, sejatinya adalah peringatan yang sangat jelas. Sejarah lisan dan babat-babat Jawa mencatat bahwa menjelang runtuhnya sebuah kekuasaan, langit sering terasa berbeda, bukan karena perubahan cuaca semata, tetapi karena suasana batin kolektif yang berubah. Hari-hari terasa panas tanpa sebab, angin bertiup tidak menentu. Malam-malam terasa berat dan menekan. Dalam tradisi Jawa, perubahan ini disebut sebagai tanda bahwa tatanan besar sedang bergeser. Sementara dalam pandangan Islam, perubahan alam adalah ayat-ayat Allah yang seharusnya dibaca dengan kesadaran, bukan diabaikan. Pada masa-masa itu, para pemimpin seringkali merasa semuanya masih baik-baik saja. Istana masih berdiri megah, upacara tetap berlangsung, pasukan masih setia. Namun justru disitulah letak bahayanya. Ketika bentuk luar masih tampak utuh, tetapi batin kekuasaan sudah rapuh, para raja dan pembesar mulai kehilangan rasa takut kepada Tuhan. Keputusan tidak lagi lahir dari pertimbangan keadilan, melainkan dari kepentingan pribadi dan lingkaran terdekat. Nasihat dianggap gangguan, kritik dianggap ancaman. Dalam kejawen, inilah tanda paling awal dari runtuhnya sebuah kekuasaan. Hilangnya pangrasa. Pertanda aneh juga muncul melalui perilaku manusia. Rakyat kecil mulai sering bermimpi buruk tentang istana kosong, singgasana yang ditinggalkan, atau cahaya yang perlahan padam. Mimpi-mimpi ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul bersamaan, seolah batin masyarakat menangkap sesuatu yang belum tampak secara kasat mata. Dalam tradisi Jawa, mimpi kolektif semacam ini adalah isyarat kuat bahwa tatanan lama sedang mencapai batasnya. Di sisi lain, alam sekitar kerajaan pun mulai menunjukkan kejanggalan. Panen gagal tanpa sebab yang jelas, sungai yang biasanya tenang tiba-tiba meluap, atau justru mengering. Penyakit datang silih berganti, bukan hanya menyerang rakyat, tetapi juga lingkungan istana. Semua ini bukan sekadar peristiwa alam biasa. Leluhur Jawa memahaminya sebagai tanda ketidakseimbangan antara laku manusia dan hukum semesta. Ketika manusia melanggar batas, alam mengingatkan. Ketika peringatan diabaikan, maka perubahan besar tidak bisa dihindari. Sayangnya, pada saat pertanda-pertanda itu muncul, para penguasa justru sibuk memperkuat simbol-simbol luar. Istana diperindah, upacara diperbesar, gelar-gelar ditambah, seolah-olah dengan memperkuat tampilan luar, keretakan batin bisa ditutupi. Padahal sejarah berulang kali menunjukkan, kerajaan tidak runtuh karena kurangnya kekuatan, tetapi karena kehilangan makna. Ketika kekuasaan tidak lagi berpihak pada keadilan, maka doa rakyat berubah arah. Dan ketika doa orang-orang yang terzalimi naik ke langit, tidak ada kekuatan dunia yang mampu menahannya. Dalam Islam, Rasulullah mengingatkan bahwa kehancuran suatu kaum dimulai ketika amanah disia-siakan. Dalam kejawen, kehancuran dimulai ketika pemimpin tidak lagi eling lan waspada. Dua ajaran ini sejatinya berbicara tentang hal yang sama,
Kesadaran tanpa kesadaran. Kekuasaan hanyalah beban yang menunggu waktu untuk runtuh. Maka sedulur, kisah pertanda aneh sebelum runtuhnya kerajaan Jawa ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang terus dihadapkan kepada setiap zaman. Setiap kekuasaan, sekecil apapun, akan selalu diuji dengan tanda-tanda peringatan. Pertanyaannya bukan apakah tanda itu ada, tetapi apakah manusia mau berhenti sejenak untuk mendengarkan? Karena ketika pertanda diabaikan, runtuh hanyalah soal waktu. Dan seringkali, runtuh itu datang bukan dengan suara gemuruh, melainkan dalam sunyi yang panjang dan tak disadari. Ketika pertanda-pertanda awal di luar istana diabaikan, keanehan berikutnya justru muncul dari jantung kekuasaan itu sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi pusat ketertiban, kebijaksanaan, dan ketenangan batin perlahan berubah menjadi ruang yang penuh kegelisahan. Istana masih berdiri megah, tembok masih kokoh, dan upacara masih dijalankan sebagaimana biasa. Tetapi suasana batinnya tidak lagi sama. Banyak orang merasakan ada sesuatu yang hilang, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam tradisi Jawa, kondisi ini disebut sebagai istana yang kehilangan isinya. Raga masih ada, tetapi rohnya mulai pergi. Para abdi dalam yang telah lama mengabdi mulai merasakan perubahan suasana. Mereka merasakan hawa istana yang lebih berat, sunyi yang tidak menenangkan, dan malam-malam yang terasa panjang. Doa-doa yang dibacakan dalam upacara adat tidak lagi membawa ketentraman, justru menyisakan rasa kosong. Dalam kejawen, ini adalah tanda bahwa keseimbangan batin antara penguasa dan semesta telah terganggu. Ketika batin penguasa kacau, maka ruang kekuasaan pun ikut kacau. Meski secara lahiriah tampak tertib, salah satu pertanda yang sering muncul adalah keanehan pada pusaka kerajaan. Keris, tombak, atau benda-benda yang selama ratusan tahun dijaga dengan penuh penghormatan, tiba-tiba kehilangan pamor. Ada yang berkarat tanpa sebab, ada yang retak, bahkan ada yang hilang secara misterius. Bagi orang modern, ini mungkin dianggap kebetulan. Namun bagi masyarakat Jawa, pusaka adalah simbol ikatan batin antara kekuasaan dan nilai luhur. Ketika pusaka bermasalah, itu pertanda bahwa nilai yang diwakilinya telah diabaikan. Di saat yang sama, hubungan antar manusia di dalam istana mulai rusak. Fitnah menjadi hal biasa. Intrik dan perebutan pengaruh semakin terang-terangan. Orang-orang yang jujur dan berani mengingatkan perlahan disingkirkan, digantikan oleh mereka yang pandai menyenangkan hati penguasa. Raja tidak lagi mendengar suara kebenaran, melainkan gema dari keinginannya sendiri. Dalam Islam, kondisi ini dikenal sebagai awal fitnah kekuasaan. Ketika hawa nafsu mengalahkan akal dan iman. Pertanda lain yang sering muncul adalah mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh banyak orang di lingkungan istana. Mimpi tentang singgasana kosong, tentang cahaya yang meninggalkan keraton, tentang istana yang runtuh tanpa suara. Mimpi ini tidak hanya dialami oleh 1-2 orang, tetapi oleh banyak orang dalam waktu yang berdekatan. Dalam pandangan Jawa, mimpi kolektif seperti ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan cerminan dari kegelisahan batin bersama yang sudah mencapai titik tertentu. Namun sayangnya, pada saat-saat genting seperti ini, para penguasa justru semakin mengeras. Mereka menolak melihat tanda sebagai peringatan, dan lebih memilih menafsirkannya sebagai gangguan atau pertanda untuk memperkuat kekuasaan secara lahiriah. Pasukan ditambah, aturan diperketat, hukuman diperberat. Padahal, yang dibutuhkan bukanlah kekuatan tambahan, melainkan perbaikan niat dan laku batin. Ketika kekuasaan dijalankan dengan rasa takut kehilangan, maka kekuasaan itu sendiri sudah berada di ujung kehancuran. Dalam banyak kisah runtuhnya kerajaan Jawa, muncul pula cerita tentang hilangnya keharmonisan dalam keluarga penguasa. Pertengkaran antar saudara, perebutan tahta, dan dendam yang dipelihara menjadi bagian dari keseharian istana. Keluarga yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi sumber konflik. Dalam kejawen, ini adalah pertanda paling jelas bahwa tatanan telah rusak dari akar terdalamnya. Jika keluarga pemimpin saja tidak harmonis, bagaimana mungkin rakyat bisa hidup dalam keadilan dan ketentraman? Keanehan-keanehan ini
sejatinya adalah peringatan yang sangat dekat dan sangat jelas. Tetapi justru karena terlalu dekat, ia sering diabaikan. Manusia cenderung menutup mata terhadap tanda yang datang dari dalam, karena mengakuinya berarti mengakui kesalahan sendiri. Padahal sejarah menunjukkan setiap kali tanda dari dalam istana ini muncul dan tidak ditanggapi dengan perbaikan batin, maka kehancuran besar sudah sangat dekat. Istana boleh tetap berdiri, tetapi secara batin sudah ditinggalkan oleh wahyu kekuasaan. Raja masih berkuasa, tetapi sejatinya sudah kehilangan legitimasi rasa di mata rakyat dan alam. Pada titik inilah, runtuhnya sebuah kerajaan bukan lagi soal jika, melainkan soal kapan. Dan biasanya, setelah tanda-tanda di istana ini muncul, suara alam dan suara rakyat akan berbicara lebih keras lagi, membawa perubahan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Setelah tanda-tanda keanehan mulai muncul di dalam istana, dan hati penguasa mulai retak, alam dan rakyat pun mulai berbicara dengan cara mereka sendiri. Alam tidak pernah diam. Ia berbicara lewat langit yang berubah, musim yang tidak menentu, sungai yang meluap tanpa alasan yang jelas, dan bencana kecil yang muncul silih berganti. Rakyat mulai merasakan ketidakadilan dan penderitaan yang meningkat. Pajak tetap dikumpulkan, tetapi perlindungan yang dulu dijanjikan semakin berkurang. Kelaparan dan penyakit mulai melanda masyarakat. Sementara penguasa masih sibuk dengan simbol-simbol kekuasaan dan upacara yang tampak megah di permukaan. Semua itu adalah bahasa alam dan rakyat, peringatan yang seharusnya didengar. Doa rakyat mulai berubah. Bukan lagi doa untuk kejayaan kerajaan, melainkan doa agar penderitaan mereka segera berakhir. Dengan cara apapun, dalam perspektif Islam, doa orang yang terzalimi adalah senjata yang paling kuat. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu menahannya. Dalam kejawen, keluhan rakyat adalah getaran batin yang langsung mengguncang tatanan kerajaan. Ketika keluhan ini mencapai titik tertentu, maka perubahan besar tidak bisa lagi dihindari. Tidak ada upaya menutupi kesalahan atau memperkuat simbol lahiriah yang mampu menghentikannya. Kekuatan yang tampak besar, pasukan yang banyak, istana yang megah, semuanya tidak berarti apa-apa ketika doa rakyat dan getaran alam sudah memutus keseimbangan batin kerajaan. Dalam periode ini, sejarah mencatat munculnya kekuatan baru di pesisir dan wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah pengaruh kerajaan. Bukan kekuatan militer, tetapi kekuatan sosial dan spiritual. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap rakyat mulai menarik hati masyarakat. Pedagang, pemuka agama, dan masyarakat desa mulai membangun jaringan baru yang lebih kuat dari yang pernah diantisipasi penguasa lama. Nilai-nilai ini bergerak dengan pelan namun pasti, mempersiapkan peralihan zaman yang tak terhindarkan. Sementara itu, pusat kekuasaan lama semakin kehilangan denyutnya. Istana tetap berdiri, tetapi batinnya kosong. Para penguasa masih memegang gelar, tetapi telah kehilangan legitimasi moral dan spiritual di mata rakyat dan alam. Fenomena ini memperlihatkan pola yang sama dalam banyak kerajaan. Jawa, keruntuhan fisik selalu didahului oleh keruntuhan batin dan nilai. Tidak ada peperangan besar yang memutuskan segalanya. Kehancuran dimulai dengan hilangnya rasa keadilan dan amanah. Ketika penguasa tidak lagi berpihak pada kebenaran dan rakyat, maka doa dan energi batin masyarakat mulai menolak pusat kekuasaan. Inilah alasan mengapa karijen-karijen besar bisa runtuh tanpa serangan dari luar, hanya karena ketidakharmonisan antara penguasa, rakyat, dan alam. Dalam fase ini, banyak bangsawan dan keluarga penguasa yang mulai mencari jalan sendiri. Beberapa memilih meninggalkan istana, pergi ke wilayah lain, atau bergabung dengan kelompok baru yang dianggap lebih adil dan selaras dengan hukum semesta. Bagi mereka yang mampu membaca tanda, ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan diri dan keturunan. Namun bagi sebagian besar, keserakahan dan kesombongan tetap menutup mata, membuat mereka tetap bertahan di tengah kekosongan batin yang perlahan menggerogoti kekuasaan. Kehancuran yang akan datang bukan hanya berupa kehilangan wilayah atau kekuasaan fisik, tetapi juga hilangnya wibawa dan pengaruh. Ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan, upaya mempertahankan kerajaan dengan pasukan atau kekayaan hanyalah ilusi. Kekuatan batin
yang sebelumnya menjadi pondasi kerajaan, telah hilang. Alam dan manusia telah berbicara, dan ketika pesan itu diabaikan, maka runtuh adalah hal yang pasti. Tidak ada raja yang mampu menahan kehancuran ini. Tidak ada tentara yang mampu melawan doa rakyat dan ketetapan alam. Semua terjadi dengan sunyi, pelan, dan seringkali tidak disadari, hingga saat semuanya tampak sudah terlambat. Pada titik ini, pergeseran zaman mulai terasa. Nilai lama mulai digantikan oleh tatanan baru. Generasi muda mulai melihat jalan hidup yang berbeda. Mereka tidak lagi terpaku pada simbol-simbol lama, melainkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam. Inilah benih dari kekuatan baru yang akan tumbuh di era berikutnya. Kekuasaan lama, meski megah dan bersejarah, perlahan kehilangan relevansi karena tidak mampu mengikuti perubahan hati dan kesadaran masyarakatnya. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kejayaan bukan hanya soal fisik dan senjata. Yang lebih penting adalah keselarasan batin antara penguasa, rakyat, dan alam. Ketika ketiganya tidak lagi sejalan, runtuh hanyalah soal waktu. Majapahit, Mataram, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya menunjukkan pola yang sama. Apa yang tampak kuat secara lahiriah bisa rapuh secara batiniah, dan pertanda-pertanda yang muncul sebelumnya adalah pesan yang seharusnya disadari. Ketika pesan itu diabaikan, kehancuran menjadi tidak terhindarkan. Dalam kisah ini, tersimpan pelajaran penting bagi kita hari ini. Setiap kekuasaan, sekecil apapun, selalu diuji dengan pertanda-pertanda. Rasa keadilan, amanah, dan kesadaran terhadap batas diri adalah kunci agar kekuasaan tidak berakhir sia-sia. Dan ketika tanda diabaikan, bukan hanya kerajaan yang runtuh, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan ikut terputus, meninggalkan kehampaan yang sulit diisi. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa runtuhnya sebuah kerajaan bukan hanya sejarah, tetapi cermin untuk kita semua supaya selalu eling lan waspada, menjaga amanah, dan mendengarkan suara hati serta alam. Sedulur Olah Roso, setelah menelusuri pertanda-pertanda aneh yang muncul di luar istana, keanehan yang muncul di dalam jantung kekuasaan, dan suara alam, serta keluh rakyat yang mulai berbicara, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi wejangan batin bagi setiap zaman. Kerajaan besar di Jawa runtuh bukan karena kekuatan fisik lawan, bukan karena serangan musuh yang tiba-tiba, melainkan karena hilangnya kesadaran batin, keadilan, dan amanah. Ketika tanda-tanda diabaikan, kehancuran datang dengan pelan, namun pasti, tanpa suara gemuruh perang yang biasanya menjadi simbol kekalahan. Kisah runtuhnya Karajan Jawa adalah cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dan kejayaan sejati bukan terletak pada luas wilayah, banyak pasukan, atau megahnya istana, melainkan pada kemampuan untuk menjaga keselarasan antara hati penguasa, rakyat, dan alam. Tanpa kesadaran itu, doa rakyat berubah menjadi senjata tak terlihat. Alam menjadi saksi bisu yang menuntut perubahan, dan kehancuran menjadi tak terelakkan. Begitu pula, ketika manusia lupa akan Tuhan dan meninggalkan nilai-nilai kebaikan, maka apapun yang dibangun dengan angkuh akan runtuh sendiri. Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Setiap keputusan, setiap perbuatan, sekecil apapun, akan tercatat. Ketika penguasa lalai, tidak menegakkan keadilan, atau membiarkan rakyat menderita, maka kehancuran bukan hanya mungkin, tetapi pasti terjadi. Dalam pandangan kejawen, kekuasaan harus berjalan seiring rasa, alam, dan kehendak Gusti Kang Murbeng Dumadi. Keduanya mengajarkan hal yang sama. Tanpa kesadaran dan kehati-hatian, setiap kekuatan akan runtuh. Keruntuhan kerajaan-kerajaan besar ini tidak bisa dilihat sebagai sekadar tragedi masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa setiap manusia dalam perannya masing-masing sebagai pemimpin, orang tua, guru, atau anggota masyarakat selalu dihadapkan pada ujian amanah. Tanda-tanda kecil yang muncul di sekitar kita, perubahan perilaku, ketidakseimbangan alam, atau rasa tidak adil di lingkungan sosial, semuanya adalah pertanda yang harus diperhatikan. Jika diabaikan,
pola kehancuran lama akan terulang dalam bentuk baru, meski berbeda wujud dan zaman. Maka dari sini, channel Olah Roso hadir bukan sekadar untuk menceritakan sejarah. Kami hadir untuk mengajak kita semua merenung, belajar, dan mengolah rasa, agar dari kisah runtuhnya karajan-karajan Jawa ini, kita bisa menumbuhkan kesadaran akan nilai keadilan, amanah, dan keselarasan dengan alam dan Tuhan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam bentuk yang berbeda, agar kita bisa menjadi manusia yang mampu menjaga kekuasaan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan hati yang jernih dan rendah hati. Jika setelah mendengarkan kisah ini hati panjenengan bergetar atau terasa tersentuh, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa rasa masih hidup, bahwa kesadaran masih ada, dan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan zaman ini. Kesadaran itulah yang lebih penting daripada pasukan, kekayaan, atau simbol kejayaan. Karena sejatinya, kejayaan yang paling tinggi adalah kemampuan manusia menjaga amanah dan kesadaran batin hingga akhir hayat. Dan pada akhirnya, tidak ada kekuasaan yang lebih mulia daripada kekuasaan atas diri sendiri. Tidak ada kemenangan yang lebih sejati daripada kemenangan melawan hawa nafsu, keserakahan, dan kesombongan. Dan tidak ada kejayaan yang lebih abadi daripada mampu menjaga amanah, keadilan, dan rasa hormat terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Semoga kisah pertanda-pertanda aneh sebelum runtuhnya kerajaan Jawa ini menjadi pengingat, inspirasi, dan cahaya bagi setiap hati yang mau mendengarkan. Rahayu ing urip, rahayu ing batin, rahayu ing panguripan sejati. Channel Olah Roso mengolah sejarah, rasa, dan kesadaran batin untuk zaman kita semua.